Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya masih dalam lanjutan mata pelajaran PKKR. Tajuk materi hari ini kita akan belajar mendiagnosa kerusakan kelistrikan tambahan, yaitu power mirror ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya. Fungsi sistem power mirror yaitu untuk memungkinkan pengemudi mengatur posisi cermin atau kaca spion sesuai yang dikehendaki secara elektrik melalui suatu saklar. Perhatikan gambarnya ya. Untuk gambar yang sebelah kanan yaitu switch mirror pada sebuah kendaraan ya. Tiap tipe kendaraan biasanya berbeda. Ada tulisannya, ada yang tidak. Itu untuk mirror switch-nya kan tidak ada tulisannya, kan gitu. Ya. Sudah mulai ada gambaran di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini bagaimana cara kerja power mirror? Ketika saklar power mirror diaktifkan, maka arus dari baterai akan diteruskan oleh saklar power mirror menuju motor power mirror yang dikehendaki. Motor power mirror akan menggerakkan tuas pengontrol posisi kaca. Motor hanya akan bekerja selama saklar power mirror ditekan. Jika arah arus dari baterai yang menuju motor dibalik dengan cara menekan saklar power mirror pada sisi yang berkebalikan, maka gerakan dari pengaturan kaca spion akan menjadi berlawanan. Baik kaca spion kanan maupun kiri dapat dikontrol langsung pada sisi pengemudi. Ya. Nah, di sini intinya ketika kalian mau menyetel kaca atau spion sebelah kanan, berarti nanti mirrornya diarahkan ke sebelah kanan switchnya ya. Kalau mau menyetel yang spion sebelah kiri, berarti switch mirror ditekan ke sebelah kiri atau diputar sebelah kiri. Kan berbeda tiap jenis kendaraan ya. Pada saat kunci kontak posisi on ya, arus mengalir dari baterai menuju fuse link melewati kunci kontak, fuse ACC dan masuk ke terminal 8. Setelah arus masuk ke terminal 8 switch kaca spion, arus siap mengalir melalui switch penyetel kiri atau kanan. Perhatikan wiring diagramnya ya. Nah, di sini ini untuk switch mirrornya ya. Misalkan kacanya posisi kurang ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Terus yang ini bawah ini switch penyetel kanan kiri ya. Mau yang spion kanan atau spion kiri, kan gitu. Oke. Mulai ada gambaran. Sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita mencoba misalkan menyetel spion kiri gerak ke kiri ya. Nah, bagaimana langkah kerjanya atau aliran arusnya, kan gitu. Perhatikan baik-baik wiring diagramnya ya. Di sini menekan switch penyetel kiri, arus yang mengalir dari baterai melewati terminal 8 ya, menuju switch pengoperasian kiri, diteruskan menuju switch penyetel kiri, kemudian keluar dari terminal 5 menuju terminal 1.
Perhatikan yang garis warna merah urutannya ya. Setelah itu dari terminal 1 masuk ke motor 1 dan keluar melalui terminal 3 menuju terminal 6. Nah, dari terminal 6 harus mengalir melalui switch pengoperasian kiri, keluar melalui terminal 7 dan mendapatkan massa. Maka kaca spion kiri bergerak ke kiri. Kan gitu. Oke, pahami wiring diagramnya. Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana ketika menyetel spion kiri gerak ke kanan ya. Nah, di sini menekan switch penyetel kiri. Arus yang mengalir dari baterai melewati terminal 8 menuju switch pengoperasian kanan ya. Keluar dari terminal 6 menuju terminal 3 spion kiri. Kemudian masuk ke motor 1 ya. Nah, dari terminal 1 masuk ke terminal 5 dan dilanjutkan melalui switch penyetel kiri menuju switch pengoperasian kanan. Dari switch pengoperasian kanan arus mengalir keluar melalui terminal 7 dan mendapatkan massa. Maka kaca spion kiri bergerak ke arah kanan. Oke, pahami juga wiring diagramnya. Tadi urutannya sesuai dengan garis yang berwarna merah, kan seperti itu. Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kalian memahami aliran arus melalui wiring diagramnya ya, sekarang kita masuk ke prosedur troubleshooting pada sistem power mirror. Nah, yang pertama, kaca spion tidak bekerja. Nah, di sini faktor yang dapat menyebabkan tidak bekerjanya kaca spion adalah yang poin A, ACC fuse putus. Sekring mobil putus karena arus listrik berlebihan yang melewati sekring mobil tersebut. Sedangkan penyebab lain jika sekring mobil sering putus setiap menggantinya adalah adanya jalur kabel yang konsleting dan ukuran ampere sekring terlalu kecil dari yang seharusnya digunakan. Oke. Terus yang poin B, switch kaca spion rusak. Switch berfungsi menyambung dan memutuskan arus listrik sebuah beban. Pada suatu saat, switch ini dapat mengalami gangguan yang mengakibatkan kaca spion tidak bergerak saat saklar ditekan, atau spion dapat bergerak tetapi tidak lancar. Gejala tersebut dapat disebabkan oleh kabel instalasi yang putus atau komponen di dalam saklar mengalami gangguan kerusakan, kan gitu ya. Perhatikan gambar yang sebelah kanan ya. Fuse putus, gambar posisi letak fuse. Terus yang gambar bawahnya switch, gambar posisi letak switch mirror, kan gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus di sini motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Spool bisa terbakar jika pemakaian motor listrik sering overload yang menyebabkan overheating atau pemanasan berlebih pada motor. Ya. Terus prosedur yang keempat,
Poin D, gear penggerak tirut. Gear penggerak tirut tidak bekerja secara normal, dapat dikarenakan penggerakan kaca spion secara paksa yang mengakibatkan rusaknya gigi pada gear, ya. Terus yang poin E, wear harness. Wear harness merupakan salah satu komponen pada kendaraan yang tersusun atas kabel, terminal, dan konektor. Penyebab power mirror bekerja secara tidak normal dapat dikarenakan wear harness yang rusak. Penyebabnya dikarenakan konektor kotor, terjadi oksidasi dan karat pada konektor. Oke? Sampai sini semoga prosedur troubleshooting pada sistem power mirror bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya di sini gangguan kerusakan dalam sistem power mirror dapat dikategorikan menjadi dua macam, ya. Yang pertama, kaca spion tidak bekerja, kan yang tadi, kan gitu. Pemeriksaan apa? Pemeriksaannya sekring, kan gitu. Kemungkinan penyebabnya apa? Sekring putus atau rusak. Perbaikannya apa? Perbaiki atau ganti dengan yang baru. Terus kemungkinan yang kedua di sini yang diperiksa konektor switch, ya. Kemungkinan penyebab gangguan konektor longgar atau tidak baik. Perbaikannya apa? Perbaiki kontak terminal konektor switch, ya. Terus ketika kaca spion tidak bekerja, ya, yang diperiksa yang ketiga apa? Pemeriksaan kaca spion luar SI. Kemungkinannya hubungan kabel tidak baik, bisa juga motor tidak bekerja. Bila hubungan kabel tidak baik, perbaikannya apa? Periksa kontinuitas kabel. Bila putus, ganti. Terus perbaikan untuk motor tidak bekerja. Bila spool motor putus, ganti dengan yang baru. Nah, terus gangguan yang berikutnya, kaca spion bekerja secara tidak normal. Yang perlu diperiksa apa? Switch kaca spion luar. Terus kaca spion luar SI. Terus yang ketiga, wear harness. Kemungkinannya ada apa? Ada beberapa di sini. Kontaknya tidak baik, bisa gear rusak, bisa motor retract-nya, konektor rusak, atau kabel putus. Perbaikannya apa? Ganti switch, ganti spion, atau perbaiki atau ganti motor retract, ganti konektor, ganti kabel. Nah, untuk retract ini tidak semua jenis kendaraan sudah ada retract-nya ya. Retract itu yang spionnya bisa melipat sendiri atau menekuk, nah kan gitu. Oke? Seperti itu ya gangguan kerusakan dalam sistem power mirror. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Ibadahnya ditingkatkan terus. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kurangnya. Terus semangat. Jangan menyerah. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.